Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak teman-teman, kita merasa berada di titik di mana semua pintu itu tertutup. Mulai dari usaha kita tidak berhasil, doa kita tidak dikabulkan, masalah kita datang terus-menerus, dan kita mulai merasa apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang lagi kepada kita. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW juga pernah merasakan hal yang sama seperti itu. Mulai dari wahyu tidak turun, hati beliau gelisah, dan orang-orang Quraisy pada saat itu mengejek dan menghina beliau. Dan apa yang orang-orang Quraisy katakan? Tuhannya Muhammad sudah meninggalkannya. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan sebuah surat yang sangat indah untuk menenangkan, menghibur, dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Ad-Duha. Mari kita renungkan, mungkin dengan surat ini dapat mengembalikan semangat kita pada hari ini. Yuk kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dari ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Kadang cerah dan kadang gelap. Artinya apa teman-teman? Di dalam kehidupan ini pasti kita berputar. Kadang ada waktu pagi, dan dalam pagi itu tidak mungkin kita tuh pagi terus, pasti akan berubah di waktu malam. Begitupun kehidupan, kadang kita penuh harapan, kadang penuh ujian, kadang bahagia, kadang sedih, kadang kita itu senang, dan kadang kita itu susah. Nah, ketika kita di titik susah atau kita di dalam titik kesengsaraan teman-teman, akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kita? Nah, ini dilanjutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat selanjutnya, yaitu ayat ketiga. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Artinya apa teman-teman? Allah tidak pernah meninggalkan kita dan juga tidak pernah membenci kita. Dilanjutkan lagi di ayat keempatnya. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Jadi teman-teman, bagi orang-orang yang beriman, apa itu orang yang beriman? Percaya dan yakin bahwa ketika ada kesulitan, pasti Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah,
Di ayat selanjutnya lagi, di ayat kelima, Allah menjelaskan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita telah bersabar, telah menunggu, Allah menegaskan pasti Allah akan memberikan rezeki, kesenangan, kebahagiaan, dan jawaban doa yang terbaik untuk kita semua. Sebagaimana Allah menceritakan ayat ke-6 sampai ke ayat ke-8, bagaimana Rasulullah ketika itu menjadi seorang anak yatim dan Allah yang melindunginya. Bagaimana ketika itu Rasulullah dalam keadaan bingung, Allah lah yang memberikan petunjuk. Bagaimana saat itu Rasul dalam kekurangan dan Allah lah yang memberikan kecukupan. Nah, jadi teman-teman, akankah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dan membenci kita, padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menolong kita. Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita di saat sulit. Bukan Allah meninggalkan kita, tetapi Allah ingin memberikan kebaikan di waktu yang tepat. Kalaulah dulu Allah menolong kita, lantas mengapa kita saat ini diberikan ujian, kita malah ragu bahwa Allah akan menolong kita lagi? Dan setelah Allah memberikan kelapangan kepada kita, maka balaslah dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, seperti yang Allah perintahkan di akhir surat Ad-Duha, khususnya pada anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Tetapi jika hatimu masih merasa kosong dan merasa Allah telah meninggalkan kamu, coba kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Mungkin kamu yang meninggalkan Allah. Hikmah yang dapat kita pelajari, pertama, Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah tidak pernah membenci kita. Meskipun doa kita itu belum dikabulkan, tetapi Allah ingin mempersiapkan kehidupan kita yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hikmah kedua yang dapat kita ambil, bahwa hidup ini berganti-ganti. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah ada kesedihan, pasti ada kegembiraan. Setelah ada kesempitan, pasti ada kelapangan. Seperti waktu pagi yang menggantikan waktunya malam. Hikmah ketiga, ingatlah masa lalu kita. Kalaulah dulu Allah menolong kita di saat sulit, maka di saat sekarang pun ketika kita susah, pasti ada jalan keluarnya. Hikmah terakhir, setelah lapang, jangan lupa untuk bersyukur dan berbuat baik. Dan bersyukur juga bukan hanya di lisan, tetapi dilakukan dengan perbuatan seperti membantu orang lain. Teman-teman, surat Ad-Duha adalah surat penghibur hati. Jika kamu merasa lelah, kecewa, dan merasa Allah jauh dari kamu, maka bacalah surat ini. Ingatlah, pagi akan datang setelah malam yang panjang. Dan janji Allah pasti ada, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Semoga Allah memberikan kekuatan hati kita, memberikan masa depan yang indah, dan menjadikan kita hamba yang selalu senantiasa bersyukur. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.